ada total transfer dari rekening pribadi sebanyak Rp290.920.000. Nah, lalu ada lagi total setor tunai sebanyak Rp34.850.000 dan total transfer selain dari rekening pribadi dan setor tunai sebanyak Rp72.202.079 dan total uang masuk dari semua rekening sebanyak. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, ini ada sebuah berita menarik yang lagi heboh banget di Indonesia. Jadi geng, fenomena flexing, gaya-gayaan, jalan-jalan, liburan itu lagi banyak banget lah ya di negara kita Indonesia. Apalagi semenjak maraknya ya di sosial media para selebriti atau influencer yang memposting kegiatan mereka ketika mereka jalan-jalan gitu, atau memposting kegiatan mereka ketika mendapatkan achievement atau membeli barang baru ya kan, dari hasil menabung, kerja keras gitu kan. Nah, hal tersebut ternyata membuat sebagian orang di luar sana itu jadi terinspirasi, tetapi bukannya mengejar kesuksesan, tapi malah mencari jalan pintas agar bisa menampilkan kekayaan dan kemewahan yang fana alias palsu. Seperti sebuah kejadian yang bakal kita bahas hari ini. Ada seorang manajer toko alias karyawan toko. Dia dengan berani-beraninya mengambil uang sebesar 1 miliar rupiah di tempat dia bekerja hanya untuk bisa bermewah-mewahan dan menampilkan kehidupan hedon di media sosial. Gila banget ya. Di luar sana mungkin ada orang yang korupsi, ada orang yang mencuri, mencopet dan segala macam. Alasannya biasanya adalah untuk menafkahi keluarga. Tapi orang yang satu ini justru dia tuh udah punya posisi yang bagus. Manajer toko, gajinya juga cukup lah. Tetapi tiba-tiba dia melakukan hal yang tidak terpuji ini cuma gara-gara pengen nampilin hidup mewah di media sosial. Nah, nama si pelakunya adalah Fuza atau sering dipanggil Puja. Nah, Fuja ini mengambil uang milik perusahaannya atau milik toko tempat dia bekerja dan dia hambur-hamburkan dengan membeli barang-barang mahal, lalu berlibur ke Bali, dan gilanya semua hal itu dia pamerkan di sosial medianya. Dia benar-benar gak tahu malu geng. Dia memposting semua kegiatannya itu yang benar-benar mencurigakan untuk si yang punya toko atau punya perusahaan. Karena si yang punya toko aja gak sampai segitunya loh. Foya-foya, terus nampilin hal-hal mewah, liburan ke Bali yang harganya udah pasti puluhan juta lah biayanya. Disitulah letak kebodohan dari si manajer toko ini. Dia sudah melakukan aksi jahatnya ini selama 2 tahun, akhirnya ketahuan ya karena dia memposting semua itu di sosial media. Nah, gimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita bahas dulu nih ya background dari tokonya nih geng. Nah, jadi nih geng, pemilik dari toko ini adalah seorang selebgram. Dia punya produk skincare. Ya, sekarang lagi marak banget ya orang jualan skincare, pengusaha skincare yang berasal dari selebgram maupun kalangan biasa tiba-tiba jadi miliarder gitu. Jadi bisnis skincare ini lagi menjamur banget. Selebgram ini bernama Alfiera Alfionita. Dia berasal dari Serang, Banten. Bisnis dia yang sukses ini sudah dia rintis semenjak dia masih duduk di bangku kuliah. Jadi dia ini memang pekerja yang gigih, lagi kuliah sambil
sambil membangun bisnis. Dia benar-benar berusaha untuk menaikkan nama brand yang dia jual ini. Sampai-sampai dia mempromosikan melalui dirinya sendiri karena memang dia itu cantik terus juga selebgram. Jenis dari produk yang dia jual itu adalah masker organik. Sampai pada akhirnya ketika nama brand dia ini mulai terkenal, dia mulai mengembangkan dan memperluas bisnis skincare-nya tersebut mulai dari krim wajah hingga menjadi seorang reseller. Nah, lalu dia juga memasarkan produk-produknya ini secara online melalui sosial medianya dia yang bernama My Beauty Store 15. Lalu geng, singkat cerita, pada tahun 2020, Alfiera yang selama ini hanya menjual melalui online store, itu akhirnya punya offline store alias toko. Dan pada tahun 2020 tersebut, dia sudah mendirikan toko kedua di daerah Serang, Banten. Lalu menurut beberapa sumber yang gue dapat ya, dalam kurun waktu 2 tahun aja, dia sudah bisa mengumpulkan uang sebanyak 2 miliar rupiah lebih dari bisnis skincare-nya tersebut. Lalu geng, di tengah-tengah kesuksesan dia membangun bisnis skincare-nya, tiba-tiba ada sebuah kejadian. Kejadian ini sempat dia bagikan di Instagram pribadinya dia dengan username Alfrea Alfionita 15, di mana dia di sana membagikan cerita mengenai salah satu karyawannya yang bernama Fuza atau Puja yang sudah diposisikan menjadi manajer toko di tempat skincare-nya dia. Kalau kita lihat di salah satu postingan dari Alfiera ini, Fuza ini merupakan teman dekatnya ya, yang mana dia angkat menjadi seorang karyawan. Biasanya ya orang terpercaya lah. Seperti yang sudah sering kita lihat, biasanya kalau bisnis sama teman yang sudah sangat dipercaya, pasti si teman itu akan mendapatkan posisi yang baik gitu kan, gajinya juga yang lumayan. Nah, begitu juga dengan si Fuza ini. Fuza ini adalah teman baik Alfiera, otomatis dia mendapatkan gaji yang sangat-sangat baik dan posisi yang sangat-sangat baik sebagai seorang manajer. Nah, lalu di postingan Instagram Alfiera ini juga terlihat adanya chat WhatsApp antara Alfiera dan juga Fuza kalau Alfiera itu pernah memberikan bonus kepada Fuza, yang mana pada saat itu sepertinya Fuza ini sedang kerja sendirian. Nah, lalu geng, singkat cerita, menurut Alfiera, Fuza ini sudah mulai mengambil uang di toko miliknya itu sejak bulan Januari tahun 2022. Kondisi di saat itu memang tepat banget. Alfiera itu sedang hamil dan dia akan segera melahirkan di dalam waktu dekat. Karena dia tidak bisa mengawasi toko, akhirnya Alfiera ini mempercayakan tanggung jawab tersebut kepada Fuza selaku teman dekat dan juga manajer di tokonya dia. Melihat adanya kesempatan di saat itu, mulailah nih si Fuza ini melancarkan aksinya. Dia tidak bisa menahan hawa nafsu untuk mengambil uang yang jumlahnya cukup banyak tersebut. Pada bulan Agustus tahun 2022, saldo Fuza ini ternyata sudah mencapai 78 juta rupiah. Dan ketika itu, Alfiera masih belum curiga terhadap Fuza. Karena mungkin di saat itu Alfiera mengira itu benar-benar tabungannya Fuza, atau mungkin justru Alfiera nggak tahu isi dari tabungan Fuza ini. Karena kan kalau berbicara tabungan itu adalah ranah privacy. Pada bulan November, ketika Alfiera sedang hamil besar, saldo di rekening Fuza itu sudah mau mencapai 100 juta rupiah. Dan yang lebih gilanya adalah ketika anak Alfiera lahir, di saat itu Fuza menghadiahkan banyak hal kepada anak Alfiera. Salah satunya tuh ada stroller, baju bermerek Kenzo, sepatu bermerek Zara, pokoknya semuanya serba mahal dan branded. Dan di saat itu Alfiera merasa sangat kagum dengan si karyawannya ini, karena ya si karyawannya ini bisa memberikan barang-barang mahal hadiah untuk anaknya. Dan di saat itu dia belum terfikir dan curiga dari mana si karyawannya ini mendapatkan banyak uang. Dan di saat itu mungkin karena momennya adalah momen bahagia, jadi dia cuek-cuek aja. Fuza pun sering memperlihatkan kehedonannya di Instagram, seperti saat dia sedang libur di Bali, bahkan sampai dia berbelanja barang-barang mewah juga dia posting dan dia update di sosial media. Nah, di sana dia memperlihatkan hal yang benar-benar menjadi impian banyak orang, terutama wanita. Dia berlaga seperti seorang sosialita, geng. Padahal nih ya, kalau orang yang kenal dengan Fuza ini, mereka akan bingung gitu. Dari mana si Fuza ini bisa dapat duit? Padahal pekerjaannya hanya seorang manajer toko. Kok bisa dia sehedon itu? Apakah semua itu dihadiahkan oleh si bosnya? Apakah gajinya segitu besar?
besar gitu. Nah mungkin untuk orang-orang di luar sana nggak ada yang curiga, tetapi untuk si pemilik toko atau si pemilik usaha udah pasti sangat curiga. Ini Puja dari mana duitnya? Apakah dia side job gitu? Kecurigaan terhadap Puja ini berawal dari stok barang nih geng. Nah ketika itu barang di toko tempat dia bekerja benar-benar laku keras sampai-sampai stok barangnya habis. Nah tetapi ketika diaudit gitu ya, dilakukan perhitungan, kok toko malah rugi. Jangankan untuk mendapatkan untung yang tipis-tipis, tapi toko justru tidak balik modal gitu. Ini barang-barangnya pada kemana? Dan di saat itu masih belum diketahui penyebabnya kenapa. Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi barangnya dicuri, atau yang kedua bisa jadi pembayaran pembelian produk-produk tersebut tidak masuk ke rekening perusahaan. Lalu di saat itu Alvira yang merasa ini ada yang aneh, dia benar-benar merasa dirugikan, akhirnya mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena kondisi ini membuat perputaran uang di tokonya benar-benar kesulitan, sehingga dia tidak bisa berbelanja barang-barang atau bahan-bahan untuk keperluan toko. Jadilah di saat itu Alvira mencoba untuk melakukan investigasi dengan mendatangkan auditor untuk mengecek semua data yang pernah karyawan tokonya buat. Nah di sini udah nggak main-main ya geng, karena seorang auditor itu akan mengetahui tuh uang masuk, uang keluar, uang belanja, dan semua-muanya. Dari pengecekan audit ditemukan pada admin Fauza sebagai admin offline yang berjaga di toko bahwa barang yang keluar ternyata tidak sama dengan barang yang datang. Jadi bisa dikatakan adanya data-data palsu atau data-data yang kurang. Banyak dari data barang yang tidak tertulis dalam laporan yang dibuat oleh Fuja ini. Alvira di saat itu benar-benar bingung, dia tercengang gitu, nggak nyangka ini kok bisa kayak gini. Apa yang dilakukan oleh Fuja? Fuja ini kan orang kepercayaannya dia, kok bisa dia seperti memalsukan laporan? Nah di saat itulah seperti tidak percaya dengan kondisi ini, Alvira mencoba untuk memberanikan diri untuk menindaklanjuti apakah benar Fuja ini berbuat curang. Nah di saat itu Alvira meminta tim audit untuk mencocokkan kembali, berusaha untuk mencocokkan data-data yang ada, dan hal ini benar-benar memakan waktu yang cukup lama. Tidak hanya 1-2 hari, mereka sampai membuka semua mutasi rekening perusahaan dari bulan Januari sampai dengan Oktober untuk mengecek satu persatu data atau laporan yang dibuat dan diinput oleh karyawannya, salah satunya Fuja. Dan Alvira di saat itu sampai bolak-balik ke bank untuk melakukan pengecekan agar mendapatkan kejelasan sebenarnya mengenai mutasi isi tabungan perusahaan. Di saat itu Alvira tidak mau langsung menuduh Fuja, tetapi rasa curiganya dia udah besar lah terhadap temannya sekaligus karyawannya ini. Nah lalu tiba-tiba ada informasi dari para member atau customer-customer di toko milik Alvira ini. Beberapa member reseller di saat itu menceritakan kepada Alvira, di saat mereka membeli di toko tersebut tepatnya di atas jam 6, itu selalu mereka tidak dapat membayar dengan proses transfer atau proses debit, tapi mereka hanya diperbolehkan membayar menggunakan uang cash atau uang tunai aja. Nah, di sini mulai mencurigakan nih. Nah, lalu pasti bakal timbul pertanyaan dari kalian. Kalau memang sistemnya kayak gitu, apakah yang membuat sistem bayar tunai itu Puja? Bukannya yang berhak atau yang bisa melakukan hal itu adalah seorang kasir gitu ya? Fuja kan dia ini manajer. Nah ternyata nih geng, kalau kita cek nih ya, di highlight Instagramnya Alvira itu dikatakan Fuja ini selain menjadi manajer, dia juga merangkap sebagai seorang kasir. Wah, pantas aja nih, uang masuk dia yang tahu, uang keluar juga dia yang atur. Jadi di sini dia bisa melancarkan aksi jahatnya dengan sangat mulus. Tetapi di dalam bekerja, Fuja ini nggak sendiri, dia itu ditemani oleh seorang admin baru. Nah tetapi entah apa alasannya, kalau dilihat kebanyakan yang menginput, mengatur keuangan, data, dan lain sebagainya itu adalah si Puja sendiri. Jadi kayak dia sendiri yang kerja. Nah padahal sudah ada seorang admin yang ditugaskan untuk menulis laporan, tetapi Puja ini justru hanya menyuruh si admin ini untuk bolak-balik mengambil barang. Udah kayak buruh kasar gitu. Jadi udah bukan kayak admin lagi. Nah lalu Alvira ini sebenarnya pernah merasa aneh juga nih dengan sikapnya Fuja sebelum-sebelumnya. Yang dimana di saat itu Alvira pernah mau mencarikan admin pengganti untuk menemani Fuja selama bekerja. Tetapi
justru jawaban Fuja malah bilang nggak usah ada admin katanya. Jadi kurang lebih dia mengucapkan kalimat kayak gini, udah nggak apa-apa aku sendiri aja bisa kok, toko juga lagi nggak terlalu rame, jadi aku bisa handle, kamu nggak usah kasih bonus juga nggak apa-apa kok, kata dia. Nah, di dalam kondisi ini sebenarnya Fuja justru diuntungkan kalau tidak ada yang menemani dia bekerja, sehingga dia bisa dengan leluasa menggelapkan dana toko tersebut. Nah, kan Fuja ini juga memegang transaksi pembelian offline. Di saat itu, Alvira yang sudah sangat curiga dengan Fuja dan juga sudah mengumpulkan banyak bukti gitu ya, yang mengarah kepada Fuja ini, akhirnya mencoba untuk melakukan sebuah eksperimen. Dia ingin memastikan benarkah Fuja ini berbuat curang. Dengan cara, Alvira menyuruh seseorang yang dia jadikan fake buyer atau pembeli palsu untuk membeli sesuatu di tokonya yang ketika itu sedang dijaga oleh Fuja. Lalu Alvira juga meminta ke si fake buyer ini untuk memvideokan transaksi dia dengan Fuja, dan ternyata di video tersebut dengan sangat jelas terlihat Fuja yang sedang memasukkan uang yang ada di laci meja kasir ke dalam tas pribadinya, geng. Gila nggak tuh? Terang-terangan nilep duit. Lalu dari sinilah akhirnya Alvira mengetahui kalau kinerja dari Fuja ini benar-benar licik. Dia nggak cuma menipu para member reseller, tetapi para customer yang membeli langsung di tokonya itu juga dikerjai oleh Fuja. Yang mana Fuja ini justru mengambil uang mereka untuk dikantongi pribadi. Lalu ada beberapa customer dan juga member reseller yang mengatakan beberapa transaksi pembelian yang dilakukan itu justru melalui transfer rekening pribadi milik si Fuja ini, dan tidak ada yang melaporkan hal tersebut kepada Alvira karena mungkin para member reseller, customer merasa ini udah biasa kali ya, atau memang sesuai dengan SOP-nya. Mungkin mereka berpikir nanti juga si Fuja ini bakal ngelapor gitu ke si Alvira. Nah, ternyata si Fuja ini benar-benar nggak ngelapor, semua uang tersebut masuk ke rekening pribadinya seolah-olah itu uangnya dia. Akhirnya diselidikilah lebih dalam. Nah, lalu setelah itu didapatkanlah beberapa fakta yang benar-benar bikin elus dada. Ternyata Fuja ini melakukan penjualan di luar toko dan bahkan sampai mengambil uang hasil pembelian barang, tetapi tidak ada yang diinput ke dalam laporan. Dan setiap penjualan di luar toko ini adalah barang-barang yang ada di toko tersebut. Dia memanipulasi data yang ada di komputer dan melakukan transaksi di luar rekening perusahaan. Dia juga sempat menghapus chat semua reseller dan member-member yang sebelumnya berkomunikasi dengan dia untuk membeli barang melalui akun milik perusahaan untuk menghilangkan jejaknya. Dia juga berbohong terkait transaksi debit, atau biasanya dia bilang kartu error, alat untuk transaksi debit error gitu ya. Nah, itu semuanya dia bohong agar si customer ini mau bertransaksi secara tunai atau cash. Nantinya semua itu tidak terdetek di dalam data dan dia secara leluasa bisa mengantongi semua uang tersebut. Nah, lalu apakah toko atau perusahaan milik Alvira ini tidak mengecek stok barang setiap harinya? Kok bisa mereka kebobolan? Kok bisa si Fuja ini melakukan transaksi di luar toko dengan barang-barang yang ada di toko? Nah, sebenarnya geng, stok barang selalu dicek secara berkala setiap bulannya. Jadi nggak setiap hari. Dan setiap bulannya pasti ketahuan kalau stoknya itu berkurang tetapi tidak sesuai dengan pemasukan toko. Nah, sempat beberapa kali ketika stok barang habis tapi pemasukan tidak sesuai, Fuja ini ditanyai oleh Alvira mengenai stok yang berkurang tersebut. Nah, tetapi ketika ditanya, Fuja ini selalu mengelak dan dia mengatakan kalau dia nggak bertanggung jawab atas kurangnya barang tersebut dan tidak tahu di mana uangnya berada, dan dia merasa itu bukan merupakan tugasnya dan yang seharusnya yang disalahkan adalah admin gudang. Nah, sehingga admin gudang selalu menjadi kambing hitam atas aksi yang dilakukan oleh Fuja. Di saat itu admin gudang terus-menerus disalahkan. Nah, kasihan banget si admin gudangnya, dia nggak tahu apa-apa, dia sudah berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin, tetapi dia terus terkena imbas atas kejahatan yang Fuja lakukan. Udah gitu ya, yang sedihnya nih, si pemilik toko atau si pemilik usaha yaitu Alvira itu berkali-kali mempercayai si Fuja ini karena mungkin teman deket gitu ya. Dia merasa nggak mungkin si Fuja ini bohong, jadinya dia percaya dengan perkataan Fuja kalau yang salah adalah admin gudang. Bahkan kabarnya Alvira sampai pernah tidak
tidak memperkerjakan si admin gudang tersebut selama 1 bulan atas kesalahan yang tidak dia lakukan sama sekali. Sedih banget ya geng ya. Lalu geng, menurut Alvira, ternyata sebelum orang audit datang untuk memeriksa laporan keuangan, 2 hari sebelumnya Fuja ini bertingkah sangat aneh geng. Seperti salah satunya adalah Fuja ini tiba-tiba meminta izin untuk pulang duluan sekitar jam 5:30-an. Dan hal ini jarang sekali dia lakukan. Nah, padahal dia tahu ya, di hari itu segala transaksi yang terjadi di toko sudah berada dalam pengawasan orang audit. Nah, lalu akhirnya ketika jam pulang kerja, Alvira pun mencoba untuk ngecek orderan admin reseller dan juga member melalui HP yang khusus dipakai untuk transaksi di toko. Nah, ternyata order dari orang-orang yang ingin membeli barang tersebut itu jumlahnya lumayan banyak, tetapi yang ditulis hanya 1 orang. Yang menulis adalah Fuja. Total order yang masuk di saat itu berjumlah 2,3 juta, tetapi yang diinput oleh Fuja hanya sebesar 230.000 doang. Nah, lalu gak cuma itu, ternyata semua chat dengan reseller dan juga member dihapus oleh Fuja, sehingga Alvira tidak bisa mengetahui apakah para customer yang memesan tadi jadi membeli atau tidak barang yang dia inginkan. Dan di saat itu hanya tersisa ada 1 chat orderan doang. Nah, kalau kalian cek sendiri nih geng, di highlight Instagramnya Alvira itu ada sebuah postingan chat WhatsApp dari customer yang sedang mengorder atau melakukan pembelian. Nah, ketika itu yang melayani order via chat itu adalah Fuja, tetapi chat WhatsApp tersebut hanya terlihat ada 2 bubble chat, yang satunya orderan yang dibuat oleh customer dan yang satu lagi bubble chat yang lain berupa totalan harga dari order customer tersebut. Alvira di saat itu curiga, ini nggak mungkin isi chatnya cuma segini doang. Pasti kan ada isi chat yang lain. Misalkan kayak percakapan, boleh kakak mau ke toko kapan gitu kan, atau mau transfer apa cash, atau ditawarin lagi nih mau apa lagi, apakah udah ini aja gitu kan. Semua basa-basi lah. Tetapi semua hal itu nggak ada di chat tersebut. Itu artinya chatnya sudah di-encet terlebih dahulu. Akhirnya Alvira ini pun berinisiatif untuk menelpon customer tersebut dan dia bertanya kepada customer itu apakah tadi jadi transaksi atau enggak. Dan ternyata jawaban dari customer benar-benar mengagetkan. Customer itu bilang dia jadi membeli dan bahkan dia sudah membayar menggunakan metode cash yang dilayani oleh si Fuja langsung. Dan orderan tersebut adalah orderan dari salah satu customer yang mengorder ketika Fuja hanya mencatat 1 customer aja di saat itu. Padahal ada 5-7 orang yang order di hari tersebut. Nah, lalu akhirnya karena Alvira ini sudah mengetahui kalau Fuja ini berbuat curang, Alvira pun meminta tim audit untuk melengkapi semua datanya dan mencocokkan semuanya untuk dimintai pertanggungjawaban kepada Fuja, geng. Nah, lalu akhirnya tim audit pun melengkapi semuanya dan semua laporan sudah lengkap. Nah, laporan tersebut akhirnya dihadapkan kepada Fuja. Alvira di saat itu bersama tim audit menanyakan, ini kenapa kok bisa isi laporan dengan orderan yang ada berbeda jauh. Awalnya Fuja ini nggak mau ngaku. Dia di saat itu sampai terbata-bata menjawab. Dan akhirnya tim audit memperlihatkan bukti-bukti semua kepada dia. Dan di saat itu dia dengan entengnya ngejawab, oh iya lupa nggak dimasukin, lupa nggak diinput, kata dia. Dan ditanyakanlah, ini kenapa banyak member-member reseller yang mengirimkan transferan ke rekeningmu. Lalu dia mengatakan kalau para member tersebut yang transfer ke rekening dia itu merupakan keinginan dari para member itu, bukan dia yang nyuruh, katanya. Nah, tapi semua itu terbantahkan karena berdasarkan bukti yang ada di chat, jadi kan kayak si Fuja ini menghapus semua chatnya. Sementara bukti chat di si member dan di reseller itu kan masih ada. Nah, semua itu di capture dan di sana terlihatlah jelas kalau Fuja lah yang meminta para member reseller ini untuk mengirimkan atau mentransfer semua uang orderan ke rekening dia langsung.
Fuja di saat itu masih tetap bersikeras tidak mengakui semua perbuatannya. Hingga akhirnya Alvira di saat itu bersama tim audit meminta cetak rekening koran milik Fuja. Pada awalnya dia mencoba untuk membodoh-bodohi nih geng. Si Fuja ini memberikan kartu ATM BCA Ekspresi yang bergambar boneka Barbie yang berwarna pink, dan itu limitnya nggak terlalu besar, alias itu kan biasanya tabungan untuk siswa dan mahasiswa gitu ya. Untuk seorang pebisnis atau pekerja yang membutuhkan transfer besar, kayaknya pakai tabungan Ekspresi itu kurang cocok. Nah di saat itu Alvira tidak langsung percaya dengan Fuja ini. Dia mengatakan berikan kartu ATM yang lain, karena Alvira tahu Fuja ini punya kartu ATM lain, yaitu yang platinum berwarna hitam, sehingga kemungkinan besar transaksi yang jumlahnya banyak udah pasti di sana. Nah setelah itu kedua ATM ini pun dibawa ke bank untuk dicetak rekening korannya oleh Alvira dan juga tim audit. Lalu untuk mencetak rekening koran itu kan dibutuhkan si pemilik akunnya langsung tuh geng, si pemilik dari ATM tersebut. Keesokan harinya barulah dilakukan pencetakan rekening koran. Jadi di saat itu Alvira dan tim audit membawa Fuja datang ke bank untuk mencetak rekening koran mulai dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2023. Kalau dilihat dari gelagatnya si Fuja ini, dia ini kayak orang yang rada-rada nggak tahu apa itu rekening koran ya geng. Nah jadi saat itu ada komunikasi yang cukup konyol yang memperlihatkan kalau Fuja ini memang nggak paham apa itu rekening koran. Jadi pas mereka mengantri di teller bank, Fuja ini tiba-tiba bertanya kepada Alvira, berarti ini semua kelihatan ya kalau CEO atau siapa gitu ya suka transferin aku. Nah entah siapa nama yang dia sebut karena di saat itu udah disensor namanya, tapi yang jelas dia bertanya kepada Alvira kayak gitu seolah-olah ada seseorang yang sering transfer ke dia, jadi nantinya bakal kelihatan di sana. Di saat itu Alvira kayak nggak tahu harus jawab apa. Dia hanya bilang kayak gitu doang, jadi kayak orang bete gitu. Nah lalu singkat cerita, rekening koran itu pun sudah selesai dicetak, dan ketika itu Alvira melihat saldo terakhir yang tertulis di rekening koran tersebut, yaitu di sana ditunjukkan kalau rekening Fuja ada sejumlah uang yang totalnya sebesar 236 juta rupiah. Wow, angka yang sangat fantastis untuk seorang manajer toko. Alvira pun di saat itu benar-benar merasa geram. Dia pun akhirnya meminta tolong kepada orang bank untuk datang ke rumahnya agar bisa membantu dia dalam menganalisa transaksi Fuja dari bulan Januari sampai dengan Oktober tahun 2023. Lalu dari rekening koran tersebut didapatkanlah informasi transaksi berupa setoran tunai dan transfer pribadi dari bulan Januari sampai Oktober berjumlah 453.130.000 rupiah. Ini tadi ya setoran tunai sama transfer pribadi, itu berarti entah dari ATM yang beda bank atau dari. Lalu kemudian jumlah mutasi kredit sebesar 592.944.403 rupiah. Dan lalu transfer yang masuk dari rekening lain adalah 139.814.403 rupiah. Ternyata geng, diketahui Fuja ini tidak hanya transfer uang dari rekening pribadinya, tetapi dia juga melakukan transfer uang melalui rekening pacarnya, melalui rekening temannya, dan juga rekening-rekening lain. Jadi itu kayak nitip gitu loh geng, nitip rekening, nitip tabungan, nanti ditransfer lagi ke rekeningnya Fuja. Nah ada juga yang mungkin nanti ketika seorang customer bayarnya cash, nah dia nitip ke temannya untuk disetor tunai. Lalu kemudian Alvira ini juga memeriksa berdasarkan rekening koran lainnya, yaitu di tahun 2022, dan hasil yang didapat adalah ada total transfer dari rekening pribadi sebanyak 290.920.000 rupiah. Nah lalu ada lagi total setor tunai sebanyak 34.850.000 rupiah, dan total transfer selain dari rekening pribadi dan setor tunai sebanyak 79.202.079 rupiah, dan total uang masuk dari semua rekening sebanyak 404.972.079 rupiah, dan lalu total pengeluaran sebanyak 394.395.738 rupiah. Jujur gue capek nih ngucapin angkanya, gila ya, banyak banget duitnya si Fuja ya. Anjay, bagi-bagi dong Ja.
Nah, atas semua temuan itu, akhirnya Fuja tidak bisa mengelak lagi, geng. Dia mau tidak mau mengakui semua kesalahannya ini. Fuja mengakui kesalahannya dan dia menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kalau memang ada kelalaian yang dia lakukan dan dia siap untuk mengganti rugi barang-barang yang hilang selama 3 bulan terakhir. Tetapi menurut Alvira, ada hal yang bikin jengkel di sini. Ada pernyataan yang dikatakan oleh Fuja bahwa dia ini justru dituduh atau disuruh ganti rugi atas kerugian yang terjadi di toko tanpa alasan. Dan hal tersebut membuat Alvira benar-benar geram. Dan semuanya dibantah oleh Alvira melalui story Instagramnya. Karena mau gimana pun, Alvira ini kan udah dirugikan. Tapi si Fuja ini tetap aja keras kepala. Makanya si Alvira ini nggak terima. Lalu geng, Fuja ini mengaku kalau dia mulai mengambil uang dari toko itu per bulan Februari tahun 2022. Nah, tapi berdasarkan transaksi yang tercatat dari rekening koran tabungannya, di bulan Januari ada aktivitas switching yang menandakan kalau dia ini sebenarnya mulai menggelapkan uang tersebut sedari Januari, bukan Februari. Lalu ketika ditanya mengenai transaksi Fuja yang tercatat di rekening korannya ini, Fuja sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalahnya. Mukanya datar aja, seolah-olah semua uang yang dia pakai itu uang pribadinya dia atau mungkin warisan dari nenek moyangnya gitu ya. Jadi wajahnya benar-benar tidak memperlihatkan kayak orang yang menyesal, ketakutan, nggak sama sekali. Dia sangat tenang. Nah lalu di sebuah video juga beredar nih, Alvira menunjukkan beberapa barang mewah milik Fuja, yang mana diantaranya ada sebuah mobil yang kalau kita perhatikan kayaknya itu Honda Brio gitu ya, warnanya putih. Lalu beberapa barang mewah lainnya seperti sepatu Air Jordan, terus sebuah tas mahal dari Michael Kors, bahkan Dior. Wah gila, gua sampai sekarang aja kagak kebeli Dior, geng. Tiap hari syuting kayak gini, Dior aja gue belum mampu beli. Gila, nih orang dari hasil nilep duit bisa beli Dior. Dan bahkan dia punya 2 buah iPhone. Lalu, kemudian ada sebuah video yang menunjukkan beberapa koleksi tas mewah lainnya yang dimiliki oleh Fuja. Diletakkan di dalam lemari, udah kayak sosialita, istri pejabat dan pengusaha judi online. Saking banyaknya gitu ya, saking kayanya gitu. Dan Alvira benar-benar kaget gitu ya, untuk sekelas seorang manajer toko bisa punya barang semewah itu. Dari mana uangnya kalau bukan dari hasil penggelapan dana. Dan atas kejadian ini, Alvira benar-benar menyesali semuanya karena dia mengakui gitu ya, hal ini bisa terjadi gara-gara di saat itu dia sedang fokus dengan kehamilannya dan dia merasa agak sedikit malas dan berat untuk beraktivitas, ditambah itu kehamilan anak pertamanya. Jadi ketika itu dia sangat ingin memberikan perhatian ekstra untuk si calon buah hati. Dan selama hamil itu Alvira benar-benar malas untuk ke toko, bahkan malas untuk keluar rumah. Dia juga merasa sangat insecure ketika bertemu banyak orang dengan kondisi fisiknya yang sedang hamil. Akhirnya kemalasan dia ini dijadikan celah oleh Fuja agar bisa melakukan aksinya dalam menggelapkan keuangan di tempat usahanya Alvira. Nah lalu kita bisa lihat ya, selama si Fuja ini mengupload kehedonan dia di Instagram, apakah Alvira itu nggak sadar gitu? Apakah dia nggak bertanya-tanya? Ini salah satu karyawannya kok bisa hidupnya bergelimangan harta kayak gitu, dan jalan-jalan seolah-olah seorang pengusaha sukses yang usahanya udah autopilot gitu kan? Nah ternyata geng, faktanya selama Fuja ini kerja dengan Alvira, Instagram Alvira itu di-hide oleh Fuja yang membuat Alvira tidak bisa melihat segala aktivitas atau postingan-postingan yang dipublish oleh Fuja. Sehingga wajar Alvira selama 2 tahun itu tidak merasa curiga. Apalagi jujur ya, dari pengalaman yang gue lihat nih, teman-teman gue yang pengusaha, mereka terkadang boro-boro bisa ya lama-lama di Instagram. Mereka fokus dengan pekerjaannya aja udah syukur. Apalagi kalau misalkan mereka itu online shop yang berfokus pada satu platform. Nah biasanya mereka bakal fokus banget ke platform itu. Jadi nggak sempat tuh ngecek-ngecek media sosialnya karyawan. Lalu sebenarnya pernah sekali Fuja ini ketahuan oleh Alvira memposting hal-hal yang hedon. Ketika itu Alvira sedang menggunakan Instagram lain yang merupakan Instagram si anaknya. Nah di saat itu Alvira sudah mulai membuat Instagram untuk si anaknya yang masih kecil. Dan ketika dia iseng-iseng mau follow Instagramnya Fuja, nah disitulah Fuja tahu dan Fuja langsung memblokir Instagram anaknya Alvira ini.
Nah lalu geng, dari perkembangan kasus ini, terakhir kali nih ya gue lihat tentang topik ini, tentang kasus ini, update terakhir dari Alvira di Instagramnya memperlihatkan foto Fuja yang sedang menulis surat pernyataan yang entah sudah berapa kali. Nah dan kalau kita lihat dari kasusnya, sepertinya Alvira tidak akan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, tetapi akan ditempuh jalur hukum. Nah itu dia geng, cerita tentang Fuja, seorang perempuan yang ingin hidup hedon, foya-foya, terlihat mewah, tetapi dengan cara yang salah. Dia mengambil langkah yang ilegal, ya kan, ini termasuk ke dalam kriminal, penipuan gitu. Nah nanti perkembangan kasusnya kita lihat aja akan berakhir seperti apa nih Mbak Fuja. Apakah akan berakhir di penjara atau justru dia bisa menyelesaikan kasus dia ini dan mengganti semua kerugian yang sudah dia perbuat. Nah semoga dengan adanya kasus ini menjadikan pelajaran buat kita semua ya, apalagi kawan-kawan yang punya usaha gitu ya, yang punya bisnis, jangan terlalu percaya kepada siapapun, termasuk kepada karyawan atau bahkan keluarga lah. Kalau ini kan kejadiannya teman dekat gitu ya. Kalau misalkan memang kalian punya privacy yang seharusnya tidak semua orang tahu, atau ya tidak sembarangan orang tahu, walaupun ada satu orang yang kalian percaya banget, ya itu tetap harus waspada juga, karena ya di dunia ini trust no one kecuali Tuhan.